bolos apa izin? Kan bolos alfa. Ada lagi? Wati, Bu. Wati. Keterangannya apa? Sakit. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai bahaya penggunaan psikotropika. Nah, setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian nafsa, membedakan jenis-jenis psikotropika, menganalisis dampaknya bagi kesehatan, serta memberikan solusi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, di sini gua akan menampilkan satu gambar. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Menurut kalian apa yang kalian lihat dari gambar ini? Tempatnya babak belur. Iya, perubahan wajah. Ya, bagus. Apa lagi? Udah, aku nggak tahu lagi. Oke. Jadi, menurut kalian ini kenapa sih bisa berubah seperti ini? Ada yang tahu? Ada lagi? Oke. Jadi, jawabannya itu ini dapat dipengaruhi oleh yang namanya narkoba. Nah, jadi apakah penggunaan narkoba ini hanya mempengaruhi wajah saja? Ada yang tahu? Tidak. Oke, benar ya. Jadi narkoba ini tidak hanya dipengaruhi oleh wajah saja, tapi bisa merusak tubuh, merusak otak, dan banyak lagi lainnya. Nah, sekarang silakan kalian membuat pertanyaan dari gambar tadi. Boleh 2 perwakilan saja yang menanyakan. Oke, Felin. Mengapa narkoba mengubah wajah seseorang? Dicatat ya pertanyaan dari temannya, nanti siapa tahu ada yang bisa jawab dan mendapatkan nilai tambahan dari ibu. Baik, Bu. Oke, Felis tadi. Satu lagi siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, Syarifah. Apa yang dimaksud psikotropika ya, Bu? Bagus ya pertanyaannya. Nah, semua pertanyaan ini akan kita jawab melalui diskusi nanti. Nah, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Boleh bagi atur dulu kelompoknya. Sudah ya? Sudah, Bu. Kelompok kemarin ya, Bu? Iya, kelompok kemarin juga nggak apa-apa. Jadi di sini ada beberapa tugas di mana masing-masing kelompok ini beda pertanyaan. Untuk kelompok 1 dulu, pertanyaannya apa pengertian nafsa? Ditulis ya. Ya, Bu. Yang kedua, apa itu stimulan? Yang ketiga, sebutkan contoh dari stimulan. Contoh dari apa, Ibu? Stimulan. Oh, stimulan. Dan yang terakhir, apa dampaknya bagi tubuh kita? Sudah? Untuk kelompok 2, apa itu depresan? Nomor 2, apa itu halusinogen? Halusinogen. Iya. Yang ketiga, sebutkan contohnya dari halusinogen dan depresan. Dan yang terakhir, apa dampaknya bagi kesehatan dan masyarakat? Apa? Iya, dampaknya bagi kesehatan dan masyarakat. Boleh silakan dikerjakan ya, boleh sumbernya dari modul buku maupun internet data kalian. Bu, ini berapa lama ya waktunya? Ibu kasih waktu 8 menit ya. Dikit banget. Cepet-cepet. 8 menit. Iya dong, Bu.
Beda soal ini. Dulu kalau ada yang nggak kerja dicatat ya. Iya. Nggak kerja. Berarti ibu catat. Kita kerja apa? Nanti setelah kalian mengerjakan, kalian presentasikan ya masing-masing kelompok dan ada diskusi tanya jawab. Iya ibu. Kenapa sih Ci, kamu nggak mau ngerjakan? Kerjain ya. Bu, Iya. yang ini, Yang mana? yang ini. Paham kelompok satu? Yang dua. Udah ya. Sudah semua anak? Sudah ya? Bentar. Oke, sudah semua? Sudah ibu. Boleh kelompok satu dulu mempresentasikan diskusinya. Iya deh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nah, yang pertama itu apa pengertian nafsa, dan yang kedua itu apa itu stimulan, dan ketiga sebutkan contoh stimulan dan apa dampaknya bagi tubuh. Jadi nafsa itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aditif, yaitu zat yang dapat mempengaruhi kerja otak dan menyebabkan ketergantungan, serta stimulan itu zat merangsang kerja sistem saraf pusat sehingga tubuh menjadi lebih aktif dan bersemangat. Contohnya dari stimulan itu kafein, nikotin, dan kafein. Dan dampaknya itu bagi tubuh adanya jantungnya itu meningkat, sulit tidur, bahkan tekanan darahnya itu dapat naik serta menyebabkan ketergantungan. Itulah tadi hasil dari diskusi kami. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok satu. Untuk kelompok satu jawabannya sudah benar ya. Nah, sekarang apakah kelompok dua ada pertanyaan yang mau ditanyakan untuk kelompok satu? Ada Bu. Oke, baik Syarifah. Kelompok satu tolong dengerin ya pertanyaan dari temannya. Jadi pertanyaannya, mengapa orang menggunakan ekstasi merasa lebih berenergi? Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena ekstasi merangsang sistem saraf sehingga tubuh terasa lebih bersemangat meskipun sebenarnya tubuh sedang dipaksa bekerja. Jadi gitu
Jawabannya sangat baik ya. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Lanjut, kelompok 2 untuk presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa itu depresan? Yang kedua, apa itu halusinogen? Yang ketiga, sebutkan contohnya. Dan keempat, apa dampaknya bagi kesehatan di masyarakat? Nah, hasil jawaban dari diskusi kami yang pertama, depresan adalah zat yang memperlambat kerja sistem saraf pusat sehingga membuat tubuh menjadi rileks, mengantuk, bahkan tidak sadar. Yang kedua, halusinogen adalah zat yang menyebabkan seseorang mengalami halusinasi atau melihat dan mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Yang ketiga, contoh halusinogen yaitu seperti LSD, ganja, dan jamur psilocybin. Yang keempat, dampaknya bagi kesehatan dan masyarakat yaitu merusak kesehatan fisik dan mental, menyebabkan ketergantungan, menurunkan prestasi, serta dapat memicu tindak kriminal dan meresahkan masyarakat. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dong. Oke, nah kelompok 2 udah presentasi hasil diskusinya. Bagi kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 2? Ada kok. Oke, silakan Eva. Jadi pertanyaannya itu, mengapa penggunaan narkoba itu boleh berhenti? Oke, baik, Cici, silakan dijawab. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Karena sudah mengalami ketergantungan sehingga tubuh selalu ingin menggunakan zat tersebut. Gimana kelompok 1? Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Jawabannya sangat tepat ya, kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kalian kan sudah nih presentasi dari 2 kelompok. Tadi teman kalian ada yang menanyakan dari gambar yang Ibu tampilkan tadi, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Melin dan Syarifah tadi? Apakah kelompok 1 bisa menjawab? Bisa, Ibu. Oke, siapa? Reva, Ibu. Oke, Reva. Tadi pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya boleh diulangi? Oke, baik, itu saja ya. Nah, tadi dari Melin ya. Melin yang pertama, mengapa narkoba dapat mengubah wajah seseorang? Oke, baik loh, langsung dijawab. Karena penyalahgunaan narkoba itu dapat merusak kesehatan tubuh, Bu. Jadi pengguna narkoba itu sering mengalami penurunan berat badan, nah kulitnya itu menjadi kusam, matanya cekung, dan bibirnya itu menghitam, serta wajahnya itu terlihat lebih tua serta tidak terawat. Oke, benar ya. Jadi, narkoba itu dapat merusak kesehatan tubuh kita sehingga penampilan fisik juga dapat berubah. Oleh karena itu, kita harus menjauhi penyalahgunaan dari narkoba. Ya, Ibu. Oke, lanjut pertanyaan kedua dari Syarifah tadi. Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan psikotropika? Sudah menjawab? Aku, Ibu. Oke, Davina. Jadi jawabannya, psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja pada sistem saraf pusat sehingga dapat mengubah pikiran, suasana hati, perilaku, dan kesadaran seseorang. Jika disalahgunakan, psikotropika dapat menyebabkan ketergantungan dan membahayakan kesehatan. Oke, tepat sekali ya jawaban dari Davina. Jadi, psikotropika ini adalah zat yang mempengaruhi sistem saraf pusat kita. Nah, jika disalahgunakan dapat menyebabkan ketergantungan dan membahayakan kesehatan kita. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, sekarang kita akan menjawab studi kasus yang ada di LKPD ini ya, di mana kelompok 1 mengerjakan studi kasus nomor 1 dan kelompok 2 mengerjakan studi kasus nomor 2. Ini kelompok 1 kerjakan ini ya. Ya, Ibu. Tunggu memang Bu.
Jika ada yang tidak paham boleh ditanyakan ya. Marah-marah itu refleks. Jangan gitu ya. Sudah kelompok 2? Udah Ibu. Sudah? Udah. Boleh kelompok 1 dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi mengenai studi kasus nomor 1. Jadi, menurut kelompok kami, alkohol merupakan zat psikotropika yang mempengaruhi sistem saraf pusat. Alkohol dapat memperlambat kerja otak sehingga menyebabkan seseorang mengalami mabuk, kehilangan keseimbangan, sulit berkonsentrasi, dan jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya kesadaran. Demikianlah hasil dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya, oke, selanjutnya kelompok 2. Boleh maju ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi mengenai studi kasus nomor 2. Jadi, menurut kelompok kami, ekstasi dapat menyebabkan halusinasi karena mempengaruhi kerja otak. Jika digunakan secara terus-menerus, ekstasi dapat menyebabkan ketergantungan, merusak sistem saraf dan organ tubuh, serta meningkatkan risiko kematian akibat overdosis. Dan sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik anak-anak, dari pembelajaran hari ini siapa yang dapat menyimpulkan materi kita tentang psikotropika ini? Oke, Ibu. Oke, baik Davina. Jadi, kesimpulannya pada hari ini kami sudah mempelajari tentang NAZA, yaitu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Juga mempelajari tentang psikotropika yang merupakan zat atau obat kimia atau sintesis dan bukan narkotika yang bersifat psikoaktif. Oke, bagus sekali ya. Oke, sekali Davina. Nah, selanjutnya bagaimana cara kalian mencegah penyalahgunaan dari narkoba ini? Kasih edukasi, Bu. Oke, jadi sangat bagus sekali. Ada lagi? Saya, Bu. Oke, Syarifah? Rutin berolahraga. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, sekarang angkat tangan siapa yang hari ini sudah memahami tentang nafza? Oke. Jadi udah paham semua ya tentang nafza. Nah, hari ini kita telah belajar bahwa penyalahgunaan psikotropika bukan hanya merusak kesehatan, tetapi juga dapat menghancurkan masa depan seseorang. Oleh karena itu, jadilah generasi yang berani berkata tidak terhadap narkoba dan saling mengingatkan untuk menjaga diri serta lingkungannya. Oke, terima kasih atas kerjasama dalam semangat kalian hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.